Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini kita akan mempelajari tentang hukum Archimedes, yaitu hukum yang menjelaskan tentang gaya angkat atau gaya apung yang diberikan oleh zat cair terhadap benda-benda yang tercelup di dalamnya. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Misalkan sebuah balok kayu terapung di permukaan air. Nah, bila balok kayu ini kita tekan ke bawah, kita tenggelamkan sampai ke dasar, ternyata tidak mudah. Saat kita tekan untuk menenggelamkannya ke dasar, kita merasakan akan ada gaya yang menahan tekanan kita yang diberikan oleh zat cair. Nah, dari posisi ini, apabila tekanan kita lepaskan, ternyata balok kayu akan kembali terangkat ke atas. Nah, ini membuktikan bahwa zat cair memberikan gaya angkat atau gaya apung terhadap benda-benda yang tercelup di dalamnya. Nah, mari kita selidiki besarnya gaya apung tersebut. Untuk itu kita memerlukan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama, misalnya ini ada balok besi, kemudian ada neraca pegas untuk mengukur berat benda. Kemudian kita gunakan dua buah wadah. Yang satu wadah berpancur, ada lubang pancurnya di sini, kita isi penuh dengan air. Kemudian ada wadah kedua yang lebih kecil untuk menampung air yang tumpah nanti dari wadah pertama. Wadah kecil ini kita letakkan di atas sebuah timbangan untuk mengukur berat air yang tumpah. Nah, misalkan mula-mula kita timbang berat besi di udara. Dengan menggunakan kaca pegas kita dapatkan misalnya beratnya 4 Newton. Ini kita sebut sebagai berat besi atau berat benda di udara, yang merupakan berat benda sebenarnya. Nah, saat kita celupkan ke dalam zat cair, ternyata berat benda berubah. Yang terbaca pada neraca ini, berat benda sekarang adalah 1 Newton. Ada selisih berat dari 4 Newton menjadi 1 Newton. Ada selisih berat sebesar 3 Newton. Mengapa demikian? Nah, ini tidak lain karena ketika kita celupkan ke dalam zat cair, balok besi ini akan mendapat gaya angkat ke atas dari zat cair. Nah, selisih berat ini merupakan besar gaya angkat atau gaya apung. Jadi gaya apung pada percobaan ini adalah 3 Newton, sehingga berat besi dalam zat cair yang semula di udara beratnya 4 Newton, sekarang beratnya ketika ditimbang di dalam zat cair menjadi 1 Newton saja, karena mendapat gaya angkat ke atas sebesar 3 Newton. Nah, uniknya ketika balok besi atau benda ini kita celupkan ke dalam zat cair, ada zat cair yang terdesak kemudian tumpah ke bejana penampung di sini, dan ternyata banyaknya air yang terdesak dan tumpah sini ketika ditimbang beratnya persis 3 Newton, sama persis dengan besarnya gaya apung yang diterima oleh besi, sehingga disimpulkan bahwa besarnya gaya apung sama dengan berat zat cair yang didesak oleh benda. Nah, fakta lain kita dapat bahwa banyaknya volume air yang didesak oleh benda itu bergantung kepada volume benda yang masuk atau tercelup ke dalam zat cair. Pada contoh ini, misalnya benda yang dicelupkan volume totalnya 200 ml. Nah, volume air yang terdesak juga jumlahnya sebesar 200 ml. Itu untuk benda yang tenggelam, yang seluruh bagiannya tercelup. Tapi untuk benda yang terapung, yang hanya sebagian bendanya yang tercelup, sebagian saja yang tercelup,
Ternyata misalnya di sini volume benda totalnya adalah 300 ml, tetapi dia terapung. Bagian yang tercelup yang berada di bawah permukaan air cuma separuhnya, misalnya 150 ml. Nah, ternyata banyaknya air yang terdesak juga sama persis dengan volume benda yang berada di bawah permukaan zat cair ini. Jadi disimpulkan bahwa volume zat cair yang didesak oleh benda sama dengan volume bagian benda yang tercelup di dalam zat cair. Nah, dari percobaan sederhana ini kita bisa menyimpulkan 3 hal. Yang pertama, benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mendapat gaya angkat ke atas yang kita sebut sebagai gaya apung atau gaya Archimedes. Kesimpulan kedua, besar gaya apung sama dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Kesimpulan ketiga, kita dapat bahwa volume zat cair yang didesak atau disimbolkan sebagai VC sama dengan volume bagian benda yang masuk tercelup ke dalam air. Nah, dengan demikian kita bisa paham mengapa batu kerikil yang kecil dan ringan ini tenggelam di dalam air, sedangkan kapal yang besar ini bisa terapung di lautan. Nah, batu tenggelam karena gaya apung yang diterima batu lebih kecil daripada berat batu. Sedangkan kapal laut ini bisa terapung karena gaya apung yang diterima oleh kapal sama dengan berat kapal. Mengapa demikian? Nah, ini sebetulnya terletak pada desain dari kapal ini. Kapal ini dibuat dengan desain khusus sehingga kapal ini mendesak air dalam jumlah volume yang sangat besar. Sehingga karena volume air yang didesak sangat besar, maka gaya apung yang diterimanya juga sangat besar. Sedangkan batu kerikil ini hanya mendesak volume air yang sedikit, sehingga gaya apung yang diterimanya sedikit, sehingga dia tenggelam. Bisa kalian lakukan percobaan kecil-kecilan di rumah dengan menggunakan plastisin atau lilin mainan. Lilin mainan kalian bentuk, yang satu bentuk bulatan, yang satu bentuk mangkuk seperti ini atau bentuk perahu. Kemudian lepaskan ke dalam air di dalam bak gitu. Nah, nanti lihat bentuk mana yang bisa terapung. Mengapa demikian? Ya, coba dipikirkan dengan contoh yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, sampailah kita kepada perumusan hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mendapat gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Kalau dituliskan dalam bentuk rumus matematik seperti ini, Fa gaya Archimedes atau gaya apung sama dengan Rho C, yaitu massa jenis zat cair, kali Vc volume zat cair yang didesak oleh benda, dikali G gravitasi. Fa ini adalah gaya apung, satuannya Newton. Rho C ini massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. Vc ini volume zat cair yang didesak atau yang dipindahkan oleh benda, satuannya meter kubik. Dan G adalah gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, dalam perhitungan nanti kita harus selalu ingat bahwa volume zat cair yang didesak ini sama dengan volume bagian benda yang tercelup. Jadi sama dengan yang volume yang tercelup ini saja nih, yang berada di bawah permukaan zat cair. Kita lihat contoh soal. Ini misalnya ada dua buah benda, yaitu benda X dan benda Y. Benda X dan benda Y masing-masing bervolume 0,04 meter kubik, jadi ukurannya sama, tapi terbuat dari bahan yang berbeda. Misalnya benda X dari besi, benda Y misalnya dari kayu. Nah, ketika dicemplungkan ke dalam air, ternyata benda X tenggelam, sedangkan benda Y hanya tercelup sebagian, seperti ini. Nah, diminta tentukan gaya apung yang dialami benda X dan
gaya apung yang dialami benda Y. Nah, pertama-tama kita lihat dulu di sini data yang diketahui. Diketahui massa jenis, karena ini air, massa jenisnya adalah 1000 kg per meter kubik. Di dalam soal tidak dituliskan karena ini dianggap sudah diketahui umum. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Gravitasi 10 meter per detik kuadrat. Juga tidak dituliskan di sini. Ya, karena dianggap sudah diketahui umum. Kalau misalnya dikehendaki nilai 9,8 meter per sekon kuadrat, pasti di sini dituliskan dalam soal. Nah, kalau gravitasi nilainya tidak dituliskan, maka selalu gravitasi itu nilainya kita ambil 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian lihat volume zat cair yang terdesak oleh benda X. Karena benda X ini tenggelam, seluruh bagian benda ini masuk seluruhnya ke dalam air, maka volume zat cair yang didesak oleh benda X sama dengan volume benda X, yaitu 0,04 meter kubik. Untuk benda Y hanya 3/4 bagian saja volume benda yang tercelup, sehingga volume zat cair yang didesak oleh benda Y adalah 3/4 volume benda, yaitu 3/4 kali 0,04 sama dengan 0,03 meter kubik. Nah, dengan demikian kita bisa hitung berapa besar gaya angkat masing-masing. Nah, untuk benda X, gaya angkat yang dialaminya adalah sebesar massa jenis zat cair kali volume zat cair yang didesak oleh benda X dikali gravitasi, yaitu 1000 massa jenis zat cair dikali volume zat cair yang didesak oleh benda X, yaitu 0,04 meter kubik dikali gravitasi 10, hasilnya 400 Newton. Jadi gaya angkat yang diterima oleh benda X adalah 400 Newton. Sedangkan gaya apung atau gaya angkat yang diterima oleh benda Y adalah massa jenis kali volume zat cair yang didesak oleh benda Y dikali gravitasi, yaitu 1000 massa jenis zat cair dikali 0,03, yaitu banyaknya volume zat cair yang didesak oleh benda Y dikali 10 gravitasi, didapat 300 Newton. Jadi gaya apung yang diterima oleh benda Y adalah 300 Newton, sedangkan gaya apung yang diterima oleh benda X adalah 400 Newton. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, berikutnya kita lihat berat sebuah benda di udara adalah 98 Newton. Nih, bila ditimbang di dalam minyak, berat benda tersebut menjadi 90 Newton. Lihat gambar. Nah, diminta besar gaya apung yang dialami benda berapa, kemudian besar gaya apung yang dialami benda jika benda dicelupkan 1/4 bagian saja, jadi tidak keseluruhan. Nah, kita lihat berat benda di udara atau berat benda sebenarnya adalah 98 Newton. Ketika dicelupkan, beratnya ternyata menjadi 90 Newton. Ada selisih sebesar 98 kurang 90, yaitu 8 Newton. Nah, selisih berat ini adalah sama dengan gaya angkat yang diterima oleh benda. Jadi dengan demikian gaya angkat yang dialami benda adalah berat benda sebenarnya dikurangi berat benda di dalam zat cair, yaitu 98 dikurangi 90 sama dengan 8 Newton. Ini sebagai gaya angkat atau gaya apung yang diterima oleh benda ketika seluruh bagian volume benda tercelup pada permukaan pada air. Tetapi untuk yang soal kedua, yaitu yang ditanyakan berapa besar gaya apungnya bila hanya 1/4 bagian saja volume benda yang dicelupkan. Nah, karena hanya 1/4 volume benda yang tercelup, maka berat zat cair yang didesak juga hanya 1/4-nya, sehingga gaya angkat atau gaya apungnya menjadi 1/4 kali 8 Newton, yaitu 2 Newton saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum pahami, silakan diulang dan dicoba. Dengan sering mencoba dan mengulang, insya Allah ini akan sangat mudah.
Nah, sekarang kita lihat contoh pemanfaatan hukum Archimedes. Ternyata banyak sekali nih penerapannya di dalam bidang teknologi. Misalnya untuk pembuatan jembatan ponton. Jembatan ponton itu jembatan yang terapung seperti ini. Kemudian untuk pembuatan kapal laut dan perahu, pembuatan kapal selam, balon udara, hidrometer, galangan kapal, dan sebagainya. Ini kapal selam, balon udara, ini semua menggunakan prinsip hukum Archimedes. Nah, ini kata sandi yang harus kalian tuliskan di saat menjawab soal-soal nanti di CBT. Eureka, artinya ini nanti bisa kalian cari di Google sejarah atau cerita di balik kata ini. Menarik sebetulnya. Sekian, semoga bisa dipahami dengan baik. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.